ya. Saya izin bertanya mengenai cuti melahirkan. Kebetulan saya lagi hamil anak ketiga, sedangkan masa kontrak saya berakhir di 31 Mei ini ya. 31 Mei ini karena baru diangkat tahun lalu. Terus selanjutnya perkiraan lahir tuh HPL-nya 22 September. Berarti itu izinnya berjenjang dari sekolah sampai dinas atau hanya cukup sampai ke Sudin? Itu aja sih pertanyaannya. Terus dimulainya tuh dihitungnya dari mulai kita tidak masuk, tidak mengisi ekin, apa gimana? Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Bu Dini. Saya langsung tanggapin ya Mas Emir. Cuti melahirkan tadi disampaikan diberikan kepada P3K yang melahirkan anak pertama sampai anak ketiga. Berarti ketentuannya masih masuk ya Bu. Kemudian diberikan cuti itu selama 3 bulan. Kalau bicara mulainya berarti dimulai saat Ibu mengajukannya mulai kapan dan dihitung 3 bulan setelah itu. Itu untuk pengajuan cutinya. Nah, tadi disampaikan pengajuan cuti itu diberikan oleh PPK dan PPK dapat mendelegasikan. Nah, kalau kita bicara Ibu dari sekolah ya Bu ya, Ibu di sekolah mungkin tetap secara berjenjang disampaikan dari kepala sekolah ya, baru langsung atasnya apa Bu? Kasubdin ya? Ya, nah itu silahkan izin, maksudnya izin di kepala sekolah tentu untuk melihat kalau ibu guru pasti harus dipertimbangkan ada guru pengganti gitu kan. Jangan sampai nanti anak-anak muridnya nggak ada guru pengganti karena cukup lama cuti yang ibu laksanakan. Nah itu pasti kepala sekolah juga harus memberikan izin tersebut dan mungkin geser misalnya tugas ibu kepada teman yang lain karena ini tetap P3K harus melaksanakan tugas pemerintahannya seperti itu. Nah kemudian tentu nanti akan dicatat di kepegawaiannya Bapak dan Ibu, tapi izin itu ke atas itu mungkin hanya untuk sebagai informasi gitu bahwa kepala sekolah sudah memberikan izin kepada Ibu, kemudian dicatat di atas untuk melihat nanti cuti-cuti yang sudah Ibu tempuh itu sebenarnya apa saja. Mungkin demikian Bu ya. Oh gitu. Kalau misalnya Mbak, misalkan kita kan sesar ya misalnya hanya ada waktu 2 bulan gitu. Kita 2 bulan nggak sampai 3 bulan sudah masuk itu bisa? Apa gimana? Apa harus dihabisin masa cutinya? Kalau di aturannya sebenarnya pemberiannya maksimal Bu, maksimal 3 bulan. Maksimal 3 bulan. Tapi kalau misalnya biasanya sih kita ngambilnya maksimal ya Bu, begitu juga untuk PNS kan sampai kita recovery. Tapi jika Ibu di dalam 2 bulan pun mungkin masih sudah bersedia atau sudah sehat untuk bekerja, silahkan, nggak ada masalah. Maksimal tuh 3 bulan. Jadi kalau Ibu cuma mau ngambil 2 bulan pun sebenarnya nggak masalah. Sebenarnya tergantung gitu. pimpinan Ibu. Pimpinan Ibu itu memberinya berapa lama, tapi kan pertimbangannya Berapa pasti lama? berapa lama Ibu sehat juga kan harus dilihat juga oleh pimpinannya Ibu. Kalau maksimal 3 bulan itu atau 2 bulan tadi Ibu sudah bisa kembali bekerja, ya silakan saja, nggak ada masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, kami di sini ada tim dari BKPSDM Kota Surabaya, ada dari Dinas Kesehatan Kota Surabaya juga. Kami ingin konsultasi Bu, untuk tenaga P3K yang kemarin baru menerima SK per 1, istilahnya di tahun ini ya, SK-nya baru turun 1 Mei 2023, itu pengangkatan dari seleksi P3K tahun 2022, di mana SK-nya baru kemarin diserah terimakan. Tetapi ada beberapa orang yang alhamdulillah dapat panggilan ke Tanah Suci. Padahal mereka itu sudah masa tunggu itu 15 tahun, 20 tahun. Nah, kalau misalnya seperti aturan seperti itu, kalau aturan di P3K, kalau masa kerja kurang dari 1 tahun, itu kan belum bisa istilahnya cuti tahunan atau cuti besar ya. Ya, dan cuti tahunan yang belum boleh, tetapi cuti besar itu kan tidak diatur dalam aturan P3K. Nah, seperti itu bagaimana menyikapinya, Bu? Karena kalau kita juga mereka menyarankan kalau misalnya harus membatalkan, kan kasihan mereka sudah menunggu 15 tahun, 20 tahun seperti itu. Terima kasih, mohon arahan. Ya Ibu, yang pertama
pertanyaan ini sering muncul ya Bu ya. Mungkin kami sudah menerima surat yang Ibu sampaikan dari BKPSDM Kota Surabaya. Nah, kami coba berdiskusi nih Bu ya terkait dengan diskusi cuti besar ya. Sebenarnya cuti besar untuk P3K ini tidak ada, dan di PNS pun dibatasi hanya untuk yang masa kerjanya sudah menempuh 5 tahun. Kecuali untuk kepentingan keagamaan belum 5 tahun sebenarnya sudah bisa dikasih, itu ketentuan PNS. Tapi di P3K cuti besar sebenarnya nggak ada. Nah, alternatif lainnya kalau misalnya dia bukan guru, biasanya ada yang menyarankan untuk memberikan cuti tahunan. Tapi itu cuma 12 hari kerja kan Bu ya, 12 hari kerja. Sementara mungkin pergi haji atau umroh lebih dari 12 hari kerja. Nah, memang ketentuan ini belum ada pengaturan yang menyatakan boleh atau tidaknya dan lain sebagainya, dan dengan alasan keagamaan, kemanusiaan dan lain sebagainya memang belum ada pengaturan terkait hal ini. Namun saat ini memang kami coba kumpulkan Bu hal-hal seperti ini untuk kami tindak lanjuti seperti apa. Namun saran kami, nanti kami coba balas surat dari Ibu. PP ini kan sebenarnya tidak mendelegasikan memberikan cuti kewenangan cuti bagi pimpinannya di luar dari cuti yang ada di PP 49. Nah, sehingga memang mau nggak mau sepertinya menunggu dulu PP 49-nya. Namun kami coba nanti bagi teman-teman yang memang sudah pergi haji karena menunggu lama seperti itu, kita coba bahwa kalau kita bisa sebut sistem ijon gitu Bu, ngerti nggak maksudnya Bu? Jadi misalnya dia masa kerja 1 tahun tuh sebenarnya baru dapat 12 hari Bu ya. Nah, kalau dia 3 tahun, masa kerja lebih dari 3 tahun, mungkin dia baru bisa 24. 24, 6 harinya mungkin bukan kita paksa sih, 6 harinya itu alasannya karena sulit perhubungan misalnya seperti itu. Nah, ini nanti kami coba buatkan dulu regulasinya Bu. Kami khawatir ketika Ibu berikan itu bertentangan, itu juga akan menyalahi. Ini isunya sudah kami coba naikkan kepada pimpinan untuk pengaturan lebih lanjut terkait hal ini akan seperti apa. Nah, saran dari pimpinan saat ini memang tergantung dari pimpinan unit kerjanya seperti apa. Apakah memungkinkan untuk diberikan cuti atau tidak. Tapi kembali lagi ya Bu, pengaturannya kembali lagi tidak diatur nih Bu di PP 49. Kalau kami lebih baik sebenarnya menunggu aturan yang lebih jelas. Walaupun nanti Ibu memberikan izin dengan alasan misalnya kepentingan keagamaan atau alasannya adalah salah satunya mungkin kemanusiaan juga gitu kan. Nah, kami coba nanti itu juga akan kami cover di kebijakannya. Mungkin berlaku surut gitu ya Bu ya, mungkin. Tapi hal-hal seperti ini sudah kami coba naikkan Bu pada pimpinan. Isu-isunya tidak hanya sebenarnya cuti besar, nanti cuti sakit dan lain sebagainya yang agak lebih teknis pelaksanaannya. Kami akan coba carikan solusi terkait kebijakan yang memang belum kita atur. Tapi untuk sementara, saya nggak berani juga bilang iya atau saya bilang enggak, karena aturan yang ada masih seperti ini. Memang mungkin laksanakan dulu aja apa yang ada. Mungkin nanti kita perlu adanya diskresi tadi. Nah, diskresi ini yang kami coba sedang sampaikan kepada Presiden, karena kan ini kita bicaranya PP 49 ditetapkan oleh Presiden, sehingga nanti kita minta diskresi nih kepada Presiden bahwa cuti di P3K ini mungkin perlu pengaturan untuk alasan keagamaan dan lain-lain. Nah, ini yang sedang kami coba sampaikan. Mungkin saya tidak menjawab itu Bu ya, yang Ibu pertanyakan, karena memang aturannya nggak ada ya Bu ya. Cuti dia belum 1 tahun, 12 harinya juga sebenarnya belum dapat, kecuali dia dengan alasan penting. 6 hari aja yang mereka dapatkan kalau alasan penting. Mungkin seperti itu Bu. Ada lagi Bu diskusinya? Mohon izin Ibu, mereka mengajukan itu untuk bulan Juni ini Ibu. Iya, nggak apa-apa Bu. Berangkat Nanti haji kami di bulan coba Juni. ini kami sudah mulai sounding kepada pimpinan terkait pengaturan hal ini Bu. Nanti apakah nanti kami minta diskresi kepada Presiden untuk mengatur hal ini di dalam bentuk kebijakan yang lebih kuat. Ini yang sedang kami propose Bu. Semoga nanti kalau disetujui, teman-teman masih tetap bisa melaksanakan ini ibadahnya, ibadah haji atau umrohnya. Mohon maaf Ibu, berarti untuk sementara ini mereka diperbolehkan untuk berangkat ya? Kasih ya. Iya, sebenarnya saya nggak berani bilang boleh dulu Bu ya. Kami sedang propose ini dulu kepada pimpinan.
Tapi kalaupun ibu beri, kami coba pengaturannya berlaku surut gitu Bu. Maksudnya kalaupun ibu nanti beri tapi kebijakan kami baru selesai setelah mereka berangkat. Nah, harapannya bagi teman-teman yang sudah diberikan cuti terkait itu tidak akan mendapatkan hukuman seperti itu. Nanti kita Iya. coba aturnya seperti itu. Iya, iya. Terima kasih Bu. Mungkin ada tambahan dari BKPSDM Surabaya? Sementara itu sih Bu, cuma kami tekankan soalnya kan teman-teman itu kan izinnya bulan Juni. Siap. Jadi udah mendekati detik-detik terakhir sih sebenarnya Bu. Iya, iya. Harapan Sebentar lagi kami, sudah berangkat ya Pak. Paling di iya, depan sudah berangkat. harapan kami solusinya cepat gitu loh Bu. Maksudnya Iya. biar mereka juga tidak kena apa indisipliner karena tidak Iya. masuk gitu. Iya. Kalau Mungkin nanti ada penegasan ya Pak dari Ya, kami, Bu. pengaturannya nanti akan seperti apa. Cuma Ya. ini Pak, tetap juga harus dipertimbangkan kekuatan tim ketika yang bersangkutan akan pergi berangkat. Misalnya kalau dia guru penggantinya sudah siap, atau kalau dia P3K yang lain, tugas pemerintahannya tetap dilaksanakan seperti itu. Siap Bu. Ya, Itu mungkin aja sih Bu. pertimbangannya Kita itu. titip itu ya Bu. Kita Ya. titip banget itu. Ya, sebenarnya. ya. Ini Ya. banyak Pak yang Ya. banyak sekali yang bertanya terkait ini izin untuk ibadah haji seperti itu. Siap. Makasih banyak Ibu. Ya, makasih Bapak Ibu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anggun dari Balai Diklat Keagamaan Denpasar. Izin memastikan Bu Mardian terkait dengan cuti melahirkan bagi P3K. Itu di aturannya kan memang P3K memperoleh cuti melahirkan ya Bu untuk anak yang pertama sampai dengan ketiga gitu. Nah kebetulan kemarin ketika mengajar orientasi ada pertanyaan, kalau misalkan ketika dia sudah diangkat jadi P3K, dia udah anak keempat nih ketika dia sudah diangkat menjadi P3K. Jadi anak pertama, kedua, ketiga dia belum jadi P3K gitu. Ketika dia akan jadi P3K, dia udah punya anak keempat nih, lagi hamil anak keempat gitu. Nah, itu gimana ya Bu perlakuan cutinya gitu? Karena ketika dibaca kan multitafsir tuh Bu peraturannya itu. Jadi ingin memastikan yang hal tersebut aja Bu, biar nanti ketika ada pertanyaan itu lagi jadi lebih mantap untuk menjawabnya. Terima kasih, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu Anggun, saya baca ininya ya Bu. Kita baca ininya sama-sama. PP 49 cuti melahirkan. Nih, untuk kelahiran anak pertama sampai dengan kelahiran anak ketiga pada saat menjadi P3K berhak atas cuti melahirkan. Nah, kalau dia menjadi P3K-nya itu anak keempat, itu sebenarnya hitungannya dia masih anak pertama ya Bu. Karena dia saat menjadi P3K itu 1-3, sama kayak PNS juga. Kalau sebelum dia jadi PNS dia udah punya anak 3, ya kalau dia punya anak lagi masih dihitung anak pertama yang masih dapat kesempatan terkait hal tersebut. Kalau di PNS kemudian selanjutnya diberikan cuti besar ya setelah setelah anak ketiga. Nah, di sini juga sama pemberlakuannya, bahwa untuk kelahiran anak pertama sampai dengan kelahiran anak ketiga pada saat menjadi P3K. Berarti pada saat menjadi P3K-nya dia anaknya hamil yang keberapa gitu kan, walaupun dia anak keempat tapi dia posisinya baru menjadi P3K, yaitu masih dihitung untuk diberikan cuti melahirkan. Begitu Ibu. Sama Bu ininya maknanya yang Ibu sampaikan. Ya, oke. Terima kasih Bu penjelasannya. Ya. Pertama dari Mas Rizky Rian Maulana Zai, izin bertanya, apakah untuk P3K tidak bisa mengajukan cuti untuk melanjutkan sekolah S2? Izin jawabannya untuk Bu Mardian. Oke. P3K kalau kita bicara pengembangan kompetensi, dalam hal ini S2 itu kan pendidikan ya, terkait peningkatan kompetensi bisa dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan. Pendidikan salah satunya dengan tugas belajar ya, ini kalau kita bicara di PNS. Kemudian satu lagi pengembangan kompetensi melalui pelatihan. Nah, bicara P3K sebenarnya pengembangan kompetensi yang diberikan hanya maksimal 24 jam pelajaran dan bentuknya hanya pengayaan. Mengapa seperti itu pengaturannya? Karena memang P3K ini konsep dulu yang kita bangun adalah yang kita rekrut orang-orang yang profesional hire gitu, orang-orang yang
profesional yang masuk di suatu jenjang di jabatan pemerintahan. Nah, sehingga kita tidak berikan mereka izin belajar bentuknya yang pendidikan tadi, maupun pelatihan. Pelatihan pun yang kita berikan hanya 24 JP. 24 JP bentuknya hanya pengayaan. Sehingga untuk saat ini P3K belum diberi kesempatan untuk melaksanakan izin belajar. Karena ketentuannya masih menggunakan PP 49 2018. Seperti itu. Mohon izin bertanya, cuti besar itu seperti apa ya? Kenapa kok P3K tidak dapat cuti besar? Mungkin mohon arahan dan jelasannya. Ya, Kemudian, baik. Oke, saya sekalian menanggapi dari Yaniari di kolom chat juga menyampaikan kok hal sepenting ini tidak diperkirakan untuk cuti P3K ya, terutama untuk cuti keagamaan atau kaitannya dengan cuti besar. Memang seperti ini Bapak Ibu, kalau kita bicara histori penyusunan PP 49 2018, waktu kita menyusun PP itu yang kita harapkan memang P3K itu orang yang berkontrak dengan pimpinannya minimal 1 tahun. Mengapa kita tidak berikan cuti besar? Kalau kita berkontrak hanya 1 tahun, kemudian sudah dipakai cuti besar selama 3 bulan, bagaimana dia bisa melaksanakan kinerjanya dalam 1 tahun? Sebenarnya pertimbangan kita ke arah sana. Dan kontrak 1 tahun, 3 tahun ini kan 1 tahun baru bisa diperpanjang kalau kinerjanya baik, baru kemudian kita bisa perpanjang per tahun gitu kan. Kemudian 3 tahun. Nah, seperti itu kenapa kemudian kita tidak memberikan cuti besar. Nah, memang cuti besar selama 3 bulan ini dapat diberikan sebenarnya ya kita lihat masa kerja dan kinerjanya sebenarnya seperti itu. Arahnya ke sana kenapa kita tidak berikan. Nah, kemudian yang terjadi sekarang justru banyak yang belum masa kerja 1 tahun gitu ya, sudah meminta cuti besar 3 bulan gitu, 1 bulan. Nah, padahal sebenarnya kontraknya atau masa kerjanya, kinerjanya juga belum terlihat di 1 tahun itu. Nah, pertimbangan kami saat itu hanya seperti itu. Jadi mereka berkontrak hanya 1 tahun. Sehingga apa iya kalau kerjanya kontrak 1 tahun udah bisa diberikan cuti gitu kan. Namun kan ini pertimbangannya lain. Yang pertimbangannya ini adalah tadi di BKPSDM mereka sudah ngantri Bu naik hajinya gitu. Nah, itu mungkin kami tidak ke arah sana pemikirannya. Nah, mungkin ke depan kita coba lihat cari solusi yang baik agar teman-teman juga masih tetap menjalankan kontraknya dan bisa juga mendapatkan haknya mungkin untuk melaksanakan ibadah keagamaan. Mungkin seperti itu. Bagaimana jika P3K guru hendak melangsungkan pernikahan, anak atau suami atau istri sakit keras atau meninggal dunia? Mohon arahan jawabannya. Ya. Terima kasih. Ya, baik. Mungkin ini diskusi yang terakhir ya, Mas Emil. Tadi di paparan kami sudah sampaikan untuk yang masa kerjanya kurang dari 1 tahun, namun ternyata ada hal-hal penting yang harus dilaksanakan. Salah satunya tadi ada yang sakit keras, meninggal dunia, atau melangsungkan pernikahan, masih bisa diberikan cuti selama 6 hari, namun nanti akan memotong cuti tahunan yang bersangkutan. Jadi kalau Bapak Ibu masa kerjanya kurang dari 1 tahun, kemudian ada kepentingan yang tadi, yang mendesak, silakan bisa mengajukan cutinya maksimal selama 6 hari, namun akan memotong cuti dari tahunannya. Jadi sisa 6 hari seperti itu.